A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati pangarsa Abah Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid, yaitu pertama yang menjadi pembina di Teken Center ini, Al-Mukarram, Bapak Ki Haji Wahfiuddin Sakam, SEMBA, yang saat ini beliau sedang melaksanakan umroh. Mudah-mudahan umroh beliau meraih umroh makbulah dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat, membawa keberkahan yang sangat banyak buat kita sekalian. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid Al-Mukarram Bapak Ki Haji Sirojuddin Ruyani, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan datang ke Teken Center ini. Saat ini beliau sedang ada di Masjid Baitul Ikhlas Bogor, juga menyampaikan talqin zikir. Maka insya Allah mudah-mudahan beliau juga selamat, sehat walafiat sampai hadir di tengah-tengah kita melaksanakan tugas mulia pangersa Abah, menyampaikan talqin zikir yang menghantarkan siapapun yang menerimanya insya Allah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus LDTKN Provinsi DKI Jakarta atau Korwil DKI Jakarta, yaitu Ketua Korwilnya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Latif SEMA, beserta seluruh jajaran pengurusnya, juga penasehat LDTKN Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Usman, serta para asatid semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, para hadirin hadirat Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh pangersa Abah yang berbahagia. Bapak Ibu, apa kabarnya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Ini merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak berlimpah, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita semua adalah orang-orang yang sudah pasti sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Kenapa saya katakan sudah mendapatkan? Karena kami sering menyampaikan bahwa tugas para mubalik, para da'i hanya menyampaikan dakwah, hanya menyampaikan ilmu, hanya membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah orang tahu, para mubalik tidak punya kemampuan membuat orang dari tidak mau menjadi mau. Maka yang menyebabkan tidak mau menjadi mau karena hidayah Allah.
Orang setelah mau belum tentu mampu, belum tentu bisa. Maka yang membuat orang mampu dan bisa adalah karena mendapatkan taufik dan inayah Allah. Maka dengan ilmu membuat dari tidak tahu menjadi tahu, dengan hidayah Allah membuat dari tidak mau menjadi mau, dengan taufik inayah Allah membuat dari tidak mampu menjadi mampu. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, sudah dibuat mau datang ke sini, sudah dibuat mampu datang ke sini. Maka berarti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan taufik dan inayah. Alhamdulillah. Maka saya katakan tadi, kenapa ekspresi syukurnya dahsyat, alhamdulillah dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Karena memang limpahan nikmat Allahnya begitu banyak kepada kita. Ya. Belum lagi kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, Masya Allah, kita sedang duduk bersama dengan para masyayikh kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan sebuah sabda beliau, makalah beliau. Beliau mengatakan, fi ayyi makani quri'a manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja tempat dibacakan manaqibku, niscaya aku hadir. Ini ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berlaku buat guru kita, Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Maka di tengah-tengah kita hadir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadir Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, tentu secara ruhaniyah. Ya, kalau secara fisiknya beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia. Jasad fisiknya sudah dikubur di tanah. Tapi ruhnya tetap hidup di sisi Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Maka kalau dikatakan seperti ini, jangan menganggap ruh-ruh beliau gentayangan, tidak. Ruhnya tetap fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya sifat al-muhit. Apa sifat Allah? Al-muhit. Di antara sifat-sifat Allah ada sifat al-muhit. Artinya maha meliputi segala sesuatu, meliputi ruang dan waktu. Maka para arwahul muqaddasah yang sudah bersama dengan Allah yang sifatnya al-muhit, maka menjadi terbawa pula meliputi ruang dan waktu. Jadi kalau tadi saya katakan hadir Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hadir pangersa Abah, bukan berarti ruhnya gentayangan. Kalau ruh gentayangan itu gambarannya begini. Seandainya pada kesempatan pagi ini ada yang melakukan manakib pada waktu yang bersamaan, ya, maka itu ruhnya repot. Misalnya di sini di Jakarta di Rawamangun ada manakib, di Bekasi ada manakib, di Bogor ada manakib, di Bandung ada manakib, di Surabaya ada manakib, maka kalau gentayangan itu ruhnya repot. Habis dari sini pindah kemana? Ke Bekasi, pindah ke Bogor, pindah ke Bandung, pindah ke Surabaya, itu ruhnya repot, pindah-pindahan. Itu namanya gentayangan. Tapi kalau ini seandainya pada saat yang sama pagi ini ada 100 tempat, bahkan 1000 tempat, bahkan 1 juta tempat melakukan manakib, maka 1 juta tempatnya dihadiri pada waktu yang bersamaan. Jadi bukan gentayangan, ya, karena ruh-ruh beliau para arwahul muqaddasah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, bersama Allah yang sifatnya al-muhit, begitu ya. Jadi hadir beliau. Makanya pangersa Abah pada masa beliau masih gagah, ya, beliau masih sering hadir di Masjid Nurul Asror, Pondok Pesantren Suryalaya. Itu kalau manakib dimulai sejak majelis doa sampai dengan salawat Bani Hasim, maka beliau itu hanya tawajuh saja menundukkan wajahnya. Bahkan duduknya bersilanya tidak berubah. Dan Abah kalau tawajuh itu tegak, ya, tegak. Jadi kalau kita kan kadang duduknya melengkung. Kalau Abah duduknya tegak, itu tawajuhnya. Dan tidak bergerak, tidak mengangkat wajahnya, tidak bergerak sama sekali. Ada ikhwan yang bertanya, "Bah, kenapa Bah seperti itu, Bah?" Abah jawab, "Malu dengan para masyayikh." Karena Abah melihat hadir Abah sepuh,
hadir saya Tolha, hadir saya Ahmad Khotib Sambas, saya Samsudin, saya Muhammad Murad, saya Abdul Fatah dan seterusnya, sampai saya Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya, Sayyidina Ali dan seterusnya, bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abah menjaga adabnya sampai tidak bergerak. Ya. Tadi kita udah berapa kali ganti kaki, bergerak geser-geser, ya. Maka dengan pangersa Abah, kita jangankan dibandingkan dengan geraknya, dengan amalnya. Amal itu kan gerak, kerja. Jangankan dibandingkan dengan kerja, dengan gerak, dengan amal, dengan diamnya saja kita kalah. Masya Allah. Itulah guru kita, Hadratus Pangersa Abah, Masya Allah, ya. Jadi di tengah-tengah kita hadir masyayikh kita. Maka sepanjang manakib, khususnya ibu-ibu yang di bawah, Bu, dengan segala hormat, sepanjang manakib jangan ngobrol. Ya, bukan berarti yang sedang bicara di sini ingin didengarkan, bukan. Tapi kita kan memang sedang berbagi tugas. Yang berbicara maupun yang mendengarkan, ya, sebenarnya sama saja, sama-sama murid pangersa Abah. Tidak yang duduk di sini lebih daripada yang mendengarkan yang di bawah, tidak, sama saja. Hanya berbagi tugas saja. Tapi niatnya sama. Yang berbicara niatnya khidmat, yang mendengarkan niatnya khidmat, ya. Maka kalau sudah niatnya khidmat, tadi Kang Odi sudah menyampaikan sabda Tuan Syekh, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik khidmatnya wajib mendapatkan karomah. Jadi mendapatkan karomahnya wajib, bukan sunnah lagi tapi wajib. Syaratnya khidmat. Maka khidmatnya ya hanya mendengarkan, jangan ngobrol. Baik yang di luar pun begitu, ya. Jangan ngobrol, sama sepanjang manakib ini sama. Di Suralaya pun begitu. Baik yang di Masjid Nurul Asror, baik yang di makam pangersa Abah, baik yang sedang berdagang, ketika manakib maka kita harus diam, ya, wukuf, nggak bergerak. Yang sedang jalan harus duduk, cari tempat, jangan berlalu lalang. Nanti setelah pembacaan manqobah boleh berlalu lalang lagi, begitu, ya. Baik, ini sekedar pengantar saja, ya, menunjukkan rasa syukur kita dihadirkan oleh Allah di majelis manakib. Dan insya Allah kalau kita sudah duduk bersama dengan Tuan Syekh di dunia, dengan guru kita pangersa Abah di dunia, akan terbawa bersama beliau di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, izinkan kami bertabaruk. Kita akan mengkaji manqobah yang tadi sudah sama-sama kita simak. Manqobah yang ke-15. Ini memang manqobah yang khususiyah, dibacakan di bulan Jumadil Saniyah atau Jumadil Akhir. Walaupun sebenarnya boleh saja membaca manqobah yang lain. Karena kan manqobah jumlahnya ada 57. Ya. Maka seandainya pelaksanaan manakibnya misalnya di masjid umum yang lingkungan sekitarnya atau ikhwannya itu belum banyak, khawatirnya ketika dibacakan manqobah ke-15 timbul fitnah dan polemik, maka boleh memilih manqobah yang lain. Seandainya nanti menimbulkan fitnah dan polemik. Karena memang manqobah 15, 16 dan 17 ini ya manqobah yang mungkin menimbulkan tanda tanya besar. Apa iya bisa seperti tadi, ya, bahwa Tuan Syekh ya kemudian diperlihatkan itu menunjukkan karomah menghidupkan orang yang sudah mati. Maka substansi manqobah ini tidak hanya itu sebenarnya. Kalau kita cermati isi manqobah ini paling tidak ada beberapa substansi pembahasan. Pertama adalah tentang keyakinan murid kepada syekh mursidnya. Jadi wanita yang tadi bolak-balik datang kepada Tuan Syekh itu bukan orang lain, tapi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi luar biasanya ketika beliau datang kepada Tuan Syekh, menyampaikan maksudnya untuk meminta tolong beliau, pada kunjungan yang pertama sudah terpenuhi belum harapannya? Belum. Tapi perempuan ini putus asa enggak?
Enggak, dia datang lagi, bahkan sampai tiga kali. Maka dari kisah bolak-baliknya perempuan ini yang sebenarnya adalah murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka pembahasan pertamanya adalah tentang keyakinan murid kepada Syekh mursyidnya. Dan ini alhamdulillah sudah kami bahas pada malam Jumat yang pertama lalu, manaqib di Teken Center. Maka insya Allah ini akan kita skip. Silakan lihat saja nanti di YouTube-nya Mas Aji Turipno. Nah, ini ada kita promosikan ya, Mas Aji Turipno, silakan ya. Nanti ada tentang pembahasan keyakinan murid kepada Syekh mursyidnya. Pembahasan yang kedua tentang karomah menghidupkan yang mati. Oh, ini pun pembahasannya mungkin luas. Tapi paling tidak saya hanya bercerita saja bahwa kisah Tuan Syekh tadi kan terjadinya hampir 1000 tahun yang lalu. Karena Tuan Syekh itu rentang waktu masa hidupnya, kalau dalam hitungan Hijriah itu lahirnya 470 Hijriah, wafatnya 561 Hijriah. Kalau kita konversikan ke Masehi berarti 1166 Masehi sampai 1077 Masehi. Berarti rentang waktunya dengan kita kira-kira 1000 tahun yang lalu. Maka kalau ada yang menganggap itu kan kisah masa lalu, kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, memang seperti itu. Banyak orang yang meragukan validitasnya misalnya karena rentang waktunya terlalu jauh. Maka ada kisah yang mirip tentang karomah menghidupkan yang mati, tidak jauh-jauh berlaku dan terjadi pada guru kita sendiri, Hadratus Syekh Pangersa Abah. Pangersa Abah itu kalau setiap tahun itu memimpin rombongan ziarah Wali Songo. Seperti tadi dilanjutkan oleh MLS ya, teman-teman menembus langit Suryalaya ya. Nah, Pangersa Abah kalau masih gagah waktu masa-masa yang lalu itu memimpin langsung. Maka ada sebuah peristiwa ketika Pangersa Abah memimpin ziarah sampai di tempat Kanjeng Sunan Muria. Kan Sunan Muria makamnya di atas tinggi ya. Itu kalau dulu lewat tangga-tangga tuh ya, tangga-tangga. Kemarin manaqib di Bekasi ada yang pernah menghitung, kalau tidak salah Haji Maulana bilang itu tangganya ada 2000 tangga, kata beliau semalam saya ketemu. Jadi tangga Sunan Muria ada 20 tangga sampai ke atas. Jadi jangankan naiknya, saya ketika ikut ZWS bareng dengan MLS pernah nyoba turun dari makam Sunan Muria, turun tangga bareng Bang Entong dan kawan-kawan. Ini turunnya aja terasa capek. Kenapa? Karena kita nahan. Kalau nggak nahan kita itu ngejurulung, ngegelinding ke bawah. Ya, turun sambil turunnya nahan. Jangan sampai tubuh kita ya terlalu terperosok ke bawah. Nah, ketika itu kata Bang Entong, ini nggak nyampe bawah, saking tingginya. Jadi turun aja capek, apalagi naik, masya Allah. Cuma kalau sekarang kan ada ojek nih, tapi ojeknya seru ya, naiknya pakai kecepatan tinggi, kiri kanannya jurang. Makanya biasanya ibu-ibu kalau pas turun pada pucat tuh mukanya, kayak naik wahana Dufan ya, wahana Dufan yang ekstrim ya, pas turun langsung pada pucat naik ojeknya. Tapi Pangersa Abah ketika itu masih menggunakan tangga. Nah, ketika di pertengahan jalan di tangga-tangga kan ada bagian landainya ya. Maka ketika itu ada yang melaporkan kepada Abah, Ikhwan sambil panik. Wah, innalillahi bah, innalillahi bah. Ada rombongan kita bah yang meninggal dunia. Masya Allah. Abah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu kata Abah, ya, coba beberapa orang dijaga jenazahnya. Yang meninggal ini namanya Pak Wira. Beliau itu ya adalah orang yang bagi yang pernah ke Suryalaya dan pernah menginap di rumah Pak Jenderal Sukri Atmaja yang rumahnya dekat dengan gerbang Suryalaya, agak ke kanan sedikit, maka sebelum jadi rumah Jenderal Sukri itu tanah milik Pak Wira. Saya pernah mengalami kalau ke Suryalaya nginap di rumah Pak Jenderal Sukri Atmaja ya. Nah, sebelum itu tanahnya milik Pak Wira. Maka ini tokohnya bukan tokoh fiktif ya, ada rekam jejaknya.
Maka ketika Abah dapat kabar, Abah perintahkan beberapa ikhwan menunggu jenazah Pak Wira. Yang tadi memang dikatakan meninggal dunia. Dan sudah dipastikan meninggal dunia. Kenapa? Tidak ada detak jantungnya, tidak ada kembang kempis bedadanya menarik oksigen, tidak ada gerak nadinya. Orang kalau sudah seperti itu secara medis dianggap meninggal dunia, ya, karena tidak ada detak jantungnya, tidak ada kembang kempis dadanya. Maka kemudian setelah Abah menugaskan beberapa ikhwan untuk menjaga jenazah Pak Wira, maka Abah tetap naik ke atas. Kata Abah ziarah dulu kepada Kanjeng Sunan Muria. Maka Abah ziarah di sana. Setelah ziarah, pangersa Abah turun mendekati jenazah Pak Wira sambil tangan beliau memegang gulungan koran di tangan kanannya. Lalu kemudian ketika dia sudah sampai di jenazah Pak Wira, maka gulungan koran ini dipukulkan oleh Abah ke jenazah Pak Wira sambil berkata, "Ayo jangan di sini, nanti saja di sana biar nggak timbul fitnah." Maka jenazahnya bangun, masya Allah. Padahal tadi sudah tidak ada detak jantungnya, tidak ada kembang kempis napasnya, tidak ada nadinya. Jadi bangun hidup kembali. Tapi pangersa Abah melakukannya biasa saja. Coba kalau saya melakukan, hadirin sekalian, saksikanlah oleh Anda semua. Bismillah, bismillah, bangunlah dengan izin Allah. Wah, begitu kali gagayan kalau saya. Ya. Kalau kita kan menunjukkan pamer, ya. Dengan nama Allah Maha menghidupkan, hiduplah kamu, begitu kalau kita. Abah enggak, biasa aja. Gulungan koran dipukulkan, hanya bilang, "Hayo jangan di sini, ya, nanti timbul fitnah, di sana saja," kata Abah. Dan masya Allah jenazahnya bangun. Bahkan Pak Wira kemudian hidup sampai 2 bulan kemudian, meninggalnya di Suryalaya. Begitu, masya Allah. Ya, jadi kisah Tuhan saya tadi kok dianggap itu bisa fiktif, itu dibuat-buat, Israiliyat. Lah itu pangersa Abah belum lama, hanya sekitar 20-30 tahun yang lalu terjadinya. Ya. Karena memang kisah karomah para wali itu hanya sebuah objek, pelakunya adalah Allah. Bukan sang wali yang melakukannya, ya. Saya nggak akan membahas panjang di sini, saya skip saja. Lalu pembahasan yang kedua tadi Tuan C ada berdialog dengan Allah, ya. Maka bisa jadi bahan pembahasan. Nah, yang terakhir tentang Ismul A'zam. Nah, saya ingin membahas di bagian ini, ya, karena seperti ini jarang dibahas. Ya, jadi izinkan kita bertabaruk mengambil barokah manqobah yang sama-sama kita simak, yang akan kita kaji tentang Ismul A'zam, ya. Maka ya, apa itu Ismul A'zam? Kita akan mengambil rujukannya dari 4 hadis Nabi. Kita akan tampilkan ini hadis, ya, hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya. Mari kita simak dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang lelaki berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus somad allazi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, ini artinya kita langsung saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, Ismullahil A'zam, ya. Yang jika seseorang meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Dan jika dia berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, hadisnya mirip, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta, wa fi riwayatin
wahdaka la syarikalak al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, wa fi riwayatin inni as'aluka. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan jika dia meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Perawinya sama, ya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Nah, ini hadis yang kedua, ya. Maka hadis yang ketiga, telah bercerita kepadaku Abu Bakar, telah bercerita kepadaku Isa bin Yunus dari Ubaidillah bin Abi Ziyad, dari Syahri bin Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, nama Allah yang teragung terdapat dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, wa fatihati surati Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hadis yang keempat yang akan kami tampilkan itu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat dalam 3 surat dari Al-Quran, itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lalu seorang ulama, ya, Syekh Abu Abdurrahman Al-Qasim mengatakan, aku pun mencarinya dalam Al-Quran. Ternyata di surat Al-Baqarah ada di awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat Ali Imran ada di ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan di surat Toha ada di ayat ke-111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, ini ada 4 dalil yang kami sampaikan tentang Ismul A'zam, ya, bahwa Rasul sendiri yang menyatakan Allah itu memiliki Ismul A'zam, nama yang paling agung, yang siapapun ketika berdoa menggunakan Ismul A'zam ini pasti Allah mengabulkan doanya, pasti Allah memenuhi permintaannya. Masya Allah, ya. Namun kalau kita simak dari 4 hadis ini, padahal disebutnya Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, maka logika kita menganggap akan harus ada satu nama nih, ya. Ismul A'zam kan nama Allah yang paling agung. Kalau paling kan berarti ada satu nama. Tapi ketika kita kumpulkan 4 riwayat hadis tadi, maka yang terkumpul kok ada 13 asma seperti ini, ya. Tadi kalau kita pretelin nih 4 hadis tadi, ternyata ada nama Allah Al-Ahad, As-Somad, Al-Mannan, La ilaha illa anta, La ilaha illa huwa, ada Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada ya badi as-samawati wal ard, ada ya zal jalali wal ikram, ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Oh, jadi banyak. Padahal Ismul A'zam. Tapi ketika hadisnya kita kumpulkan, ya, kita coba untuk cermati dan pahami, kok kenapa malah jadi 13 nama? Maka kemudian kami mencari rujukan para ulama. Ya, kemudian pendapat para ulama tentang Ismul A'zam ada 2 pendapat. Pendapat yang saling menguatkan, ya. Pertama, Ismul A'zam adalah nama-namanya yang mengandung semua sifat kesempurnaannya dan kemuliaannya. Jadi yang dimaksud bukanlah satu nama Allah tertentu saja. Jadi kata para ulama, ya, gabungan asma-asma Allah yang menunjukkan, ya, kesempurnaannya, kemuliaannya, keagungannya, maka ketika dijadikan satu, ada beberapa asma yang kemudian dianggap mengandung Ismul A'zam, ya, nama Allah yang teragung. Lalu kemudian Ismul A'zam yang sejati adalah yang muncul dari ilham ilahi,
terucap dari hati nurani tanpa direkayasa oleh akal dan hawa nafsu. Jadi Ismul Azam itu munculnya dari dalam, bukan dari luar. Dalam riwayat tadi, lelaki yang berdoa itu dengan doa dari Rasul atau doa yang diucapkannya sendiri? Dia ucapkannya sendiri. Jadi memang dia mendapatkan ilham, baik yang riwayat dari Buraidah maupun dari Anas bin Malik. Dua-duanya sama walaupun dengan teks yang berbeda. Tapi dua-duanya berdoa kepada Allah dengan doa ya yang memang muncul dari dirinya sendiri. Orang anggap ini hal yang baru nih, inovasi. Nah, kalau kata tetangga sebelah, bid'ah tuh, ya. Bukan diajar oleh Rasul. Kan bukan Rasul yang ngajarin. Ya, dari hatinya ya yang memang suci, yang bersih, lalu kemudian keluarlah ke lisannya sebuah ungkapan doa yang mengandung nama-nama Allah yang ternyata termasuk Ismul Azam ya. Jadi Ismul Azam itu dari ilham. Allah berikan ke hatinya yang bersih, lalu keluarlah ke lisannya, begitu. Ya. Maka pertanyaannya, di amalan kita ini ada nggak sih yang mengandung Ismul Azam? Ada nggak? Ada, banyak amalan kita yang mengandung Ismul Azam. Maka kita lihat ya, Ismul Azam kalau berdasarkan lafaz hadis tadi, kalau kita kumpulkan, maka itu ada pada tawasul. Ya, tadi kan jelas dalam riwayat Nabi pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tawasul kita ada ayat kursinya enggak? Ada. Tadi kan ada riwayat Ismul Azam pada wa ilahukum ilahu wahid. Tawasul kita ada nggak kalimat tersebut? Ada, ya. Jadi kalau yang berdasarkan riwayat-riwayat hadis tadi, Ismul Azam itu ada pada amalan tawasul. Maka kalau kita punya hajat, kepentingan, ya berdoa kepada Allah, jangan langsung selonong boy doa, tawasul dulu, baru berdoa. Nanti tawasul kita yang mengandung Ismul Azam yang akan menghantarkan doa kita ke hadirat Allah menjadi permohonan yang ijabah, yang diterima oleh Allah. Ya, karena jelas mengandung ayat kursi. Karena memang ayat kursi ini adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Kalau berbicara surat, apa surat yang paling agung di Al-Quran? Maka para ulama mengatakan jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Kalau pertanyaannya apa surat yang paling agung, jawabannya surat Al-Fatihah. Maka dijadikanlah ini bagian daripada rukun sholat. Kalau sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Lam yakro ya la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau surat yang paling agung Al-Fatihah, kalau ayat yang paling agung ayat kursi. Karena dalam satu ayat itu disebutkan bahkan sampai 16 nama Allah dalam bentuk langsung Ismul Azam atau lafzul jalalahnya, dalam bentuk asmaul husnahnya, dalam bentuk domirnya, domir yang terlihat maupun domir yang tersimpan yang mustatir. Ya. Ada 16 nama Allah di dalam ayat kursi. Ini satu-satunya ayat yang paling banyak menyebutkan nama Allah. Ya. Kalau mau perlu bukti kita hitung sama-sama ya. Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Al Hayyul Qayyum. Udah berapa? 4. La tahujuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu. Nah, ini ada domir mustatir ya, yang tersimpan. Ya'lamu, dia mengetahui. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Pokoknya ada 16 kata para ulama.
Tadi takut tangan saya kurang ya, salah menghitungnya. Ada 16. Itu ayat yang langsung menyebut nama Allah dalam bentuk namanya ya, secara lafzul jalalahnya maupun asmaul husnahnya, domirnya, begitu. Masya Allah ya. Maka dalam amalan kita yang mengandung Ismul Azam, salah satunya adalah tawasul. Lalu kalau berdasarkan dengan makna yang hakiki, yang kata para ulama tadi ya, itu merupakan ilham ilahi, muncul dari hati yang jernih, itu adalah amalan zikrullah kita. Karena zikir yang kita amalkan, sejatinya zikir hofi yang kita lakukan tidak terbit dari hati kita. Dari mana kita menerima zikir jahri dan zikir hofi? Dari guru kita Hadratus Syekh Pangarsa Abah, yang sudah jelas dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan bahwa syarat kita mengambil talqin zikir ya bisyarti ahziha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Maka syaratnya diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Tadi kan kata para ulama, sejatinya Ismul Azam itu ya adalah terbit dari ilham ilahi kepada hati nurani yang bersih tanpa rekayasa dan hawa nafsu, akal pikiran dan hawa nafsu. Jadi murni, dari hati yang murni. Dan kita menerima zikir kita itu dari hati yang murni, dari hatinya guru kita, ditanamkan ke kolbu kita ya, zikir jahri maupun zikir khafi. Maka sejatinya amalan zikir kita itu sifatnya Ismul Azam. Apalagi zikir yang ditanamkan guru kita itu tidak hanya di lapisan kolbu. Ketika Pangarsa Abah mentalkin atau mendelegasikan lewat wakil talkin yang beliau sampaikan kepada kita, ditanamkan ke kolbu kita, bukan hanya di lapisan kolbu, tapi di lapisan sir. Makanya kalau bapak ibu sedang berzikir khafi, itu tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa malaikat nggak nyatet? Kenapa nggak nyatet? Karena malaikat nggak tahu. Padahal malaikat bisa tahu isi kolbu nggak? Bisa. Kalau kita niat baik, malaikat nyatet nggak? Nyatet. Jadi ini sifat malaikat sebelah kanan. Malaikat sebelah kanan itu karakteristiknya gercep. Ada orang niat melakukan kebaikan, oh dia niat baik nih, dicatat nggak? Dicatat. Lalu niatnya diwujudkan dalam bentuk amal soleh, dicatat lagi nggak? Dicatat. Jadi malaikat sebelah kanan gercep. Orang baru niat baik saja dicatat. Lalu ketika diwujudkan jadi amal soleh, niatnya direalisasikan dalam perbuatan, dicatat lagi. Sifatnya gercep. Tapi kalau malaikat sebelah kiri ogah-ogahan. Orang niat jelek, malaikat sebelah kiri tahu nggak? Tahu. Langsung nyatet nggak? Enggak. Padahal dia tahu, dicatat nggak? Enggak. Setelah melakukan, ya niatnya direalisasikan dalam perbuatan buruk, langsung dicatat nggak? Enggak juga. Dikasih spare waktu sampai 2-3 jam. Ustaz Latif dulu pernah menyampaikan makalah dari Syekh Ali Al-Mursifi yang ketika menunjukkan ya tidak akan dicatat sebagai murid yang taubat ya jika tidak pernah melakukan dosa satu kali pun, tidak tercatat dosa satu kali pun oleh malaikat sebelah kiri selama 20 tahun. Jadi seorang murid tidak mencapai makom tobat sebelum dia tidak dicatat oleh malaikat sebelah kiri satu dosa pun selama 20 tahun. Lalu kata muridnya, wahai Syekh, apakah berarti sama sekali tidak melakukan dosa? Tidak begitu anakku. Tapi ketika dia melakukan dosa, dia langsung tahu tobat. Maka malaikat sebelah kiri kalau orang melakukan amal jahat, perbuatan buruk, nggak langsung nyatet. Dia nunggu nih 1 jam 2 jam, orangnya tobat nggak? Kalau orang yang ternyata tidak tobat dengan berat hati, dia nyatet juga. Itulah karakter malaikat sebelah kiri, ya. Malaikatnya ogah-ogahan. Kalau yang sebelah kanan gercep. Tapi baik yang sebelah kanan, sebelah kiri, kalau kita lagi zikir hofi, yang kanan nggak nyatet.
Ketika ghaflah yang kiri nggak nyatet. Kenapa nggak nyatet? Karena nggak tahu. Wah, rugi dong. Rugi nggak? Rugi nggak dicatat? Enggak, karena yang menatap zikir khafi kita hanya Allah, dan Allah senang. Masya Allah, Allah senang hambaku sedang mengingat namaku. Inilah kekasihku yang ketika semua makhluk tidak tahu, jangankan manusia, jangankan setan, malaikat juga enggak. Kenapa enggak tahu? Karena guru kita ketika mentalkin zikir tidak meletakkan di lapisan kolbu, tapi di lapisan sir. Ada diskusi menyatakan banaitu fi jawfibni adama kosron. Kuciptakan di dalam diri anak Adam ini ada rongga-rongga. Di dalam rongga-rongga ini lapisan terluarnya namanya kosron. Apa arti kosron? Istana. Kenapa tubuh kita yang dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut istana? Karena begitu indahnya, fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Maka tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki namanya kosron. Wafil kosri sodron. Di dalam kosron ini ada sodr, ada dada. Tentu dada yang dimaksud bukan dada secara fisik, tapi dada yang ruhaniah. Kalau bisa disebut hati, boleh juga hati yang melapang dan menyempit. Kalau kita dalam keadaan senang, terasa lapangnya. Kalau kita punya masalah, terasa sempit. Inilah yang diminta doanya oleh Nabi Musa. Robbis rohli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi bukan dada fisik, tapi dada yang ruhaniah. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pakai minta. Kalau kita hataman, kita baca surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodro. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Inilah beda makomnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa pakai minta nggak? Minta. Nabi Muhammad pakai minta nggak? Enggak. Alam nasroh laka sodro. Memang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sering diperbandingkan. Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Allah di Tursina diminta untuk diperintahkan melepas sandalnya, karena ini adalah lembah suci, ya, Wadil Muqaddas, ya, lembah suci. Maka Nabi Musa melepas sandalnya. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Mustawa dengan sandal-sandalnya. Masya Allah. Malak Jibril aja mentok di Sidratul Muntaha. Sendalnya Nabi Muhammad sampai melewati Sidratul Muntaha, sampai arsnya Allah, sampai Mustawa. Nah, itulah beda kedudukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, ya. Jadi sodar itu dada, tapi bukan dada fisik, dada yang ruhaniah. Kalau disebut hati, hati yang melapang dan menyempit. Wa fi sodri kolban. Di dalam sodar ada kolbu. Nah, inilah sebut hati juga. Hati nurani, hati sanubari. Tempatnya ingatan, tempatnya kesadaran, tempatnya kecerdasan, tempatnya iroda, tempatnya iman, tempatnya rasa. Adanya di kolbu. Ya. Wafil kolbi fuadan. Di dalam kolbu ada fuad. Wafil fuadi syagofan. Fuad itu adalah bisa disebut sebagai mata hati atau hati kecil. Ya, itu fuad, tempatnya makrifat. Di dalam fuad ada syagof, itu tempatnya cinta. Jadi kalau kita merasa rasa cinta di dalam hati kita, itu terbitnya dari syagof. Wa fi syagofi luban. Di dalam syagof ada lub. Nah, kita kan suka bilang di dalam lubuk hati saya. Nah, itu lubuk hati, lub itu lebih dalam dari sekedar kolbu. Wa fi lubi siron. Di dalam lub ada sir. Wa fi siri ana. Di dalam sir ada aku. Kata siapa? Kata Allah. Maka ketika talqin zikir, guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah meletakkan ismu zatnya di lapisan sir. Maka malaikat tidak tahu. Kalau niat kita itu di lapisan kolbu, karena kolbu tempat kesadaran, tempat kehendak, iroda, tempat iman, tempat perasaan, itu kolbu. Kertak hati kita, keinginan kita munculnya di lapisan kolbu. Malaikat tahu nggak? Tahu. Tapi lapisan sir, malaikat tidak tahu. Maka zikir yang muncul dari sir, yang sirnya juga itu adalah merupakan pemberian guru kita, maka insya Allah mengandung ismul A'zam. Maka zikir jahri, zikir khafi kita mengandung ismul A'zam.
Lalu kemudian dengan pemahaman berdasarkan manqobah yang kita simak. Ketika seorang perempuan bolak-balik kepada Tuan Syekh, menjadikan pribadi Tuan Syekh sebagai wasilah, maka pemahaman sebagai wasilah ini dalam amalan kita adalah ketika kita robitoh. Jadi ketika robitoh ya kepada guru kita, robitoh kita mengandung Ismul A'zam. Kan ada kisah yang sering dikisahkan oleh para ulama ketika seorang murid yang diperintahkan oleh gurunya menyeberang sungai, ya lalu diperintahkan menyebut namanya, ya Hanafi, ya Hanafi. Orang sering salah paham nih, disangkain ini kisahnya muridnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah kan mazhabnya namanya mazhab Hanafi, padahal bukan ini, tapi Syekh Muhammad Al-Hanafi, khalifah kelima setelah Syekh Abdul Hasan Asyajili, ya. Abdul Hasan Asyajili, di bawahnya ada Syekh Abdul Mursi, lalu Syekh Yaqut Al-Ars, ada satu nama lagi, lalu barulah Syekh Muhammad Al-Hanafi. Yang sering dikatakan riwayat ya Hanafi, ya Hanafi. Jadi kalau menceritakan itu Imam Abu Hanifah, itu perlu cross check lagi. Yang lebih tepatnya Syekh Muhammad Al-Hanafi. Maka ketika muridnya ya diajak menyeberang oleh gurunya, ya, lalu kemudian mengucapkan nama gurunya ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi, dia bisa nyebrang nggak? Bisa. Lalu ada godaan setan di dalam dirinya. Kamu malah nyebut-nyebut nama gurumu, kenapa nggak nyebut nama Allah? Kan Allah lebih dahsyat, Allah sang pencipta dan segalanya. Oh iya benar juga, dia ganti sebutannya, ya Allah, ya Allah. Tenggelam nggak dia? Tenggelam. Karena tadi dia belum kenal Allah. Allah yang disebut dia oleh lisannya ya hanya sebatas ucapan lisan yang tidak tembus ke hati. Adapun nama ya Hanafi, Syekh Muhammad Hanafi tersebut orang yang sudah fanafilah, orang yang sudah tenggelam di dalam kudroh dan iradah Allah, orang yang sudah tidak ada, sudah fanafilah, yang ada hanya Allah pada dirinya. Allah sudah tajalli pada dirinya. Maka ketika disebut namanya, yang hadir adalah yang meliputi dirinya, yang sedang tajalli pada dirinya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kisah ini perlu dipahami, ya, ini tauhid tingkat tinggi. Minimal, ya, ini bukan berarti sang murid itu mengkultuskan atau beribadah kepada gurunya, menyembah gurunya, bukan. Karena hubungan yang dibangun bukan hubungan penyembahan, bukan hubungan ibadah, tapi hubungan mahabbah, hubungan cinta, ya. Jadi insya Allah tidak syirik. Nah ini dalam amalan kita, ya. Bahkan ada lagi pada doa manqobah. Doa manqobah yang tadi kita baca mengandung Ismul A'zam. Kita perhatikan, Allahumma bi asma'ikal husna. Ya Allah dengan namamu Al-Husna. Kita menganggap ini Asmaul Husna hanya 99. Di dalam Al-Quran ya tidak salah, benar. Tapi ada keterangan di dalam tafsir surah Yasin karya Syekh Hamamizadah yang beliau mengatakan Allah itu punya 4000 asma. 1000 di sisi Allah hanya Allah yang tahu. 1000 pada malaikat muqarrabin. 1000 di Lauhil Mahfuz, sudah berapa? 3000. 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 999 dalam Al-Quran, 1 disimpan dalam kolbu hambanya yang mukmin. Berapa totalnya? 4000. Maka kita berdoa dengan doa ini, Allahumma bi asma'ikal husna, kita memohon kepada Allah dengan 4000 asma. 13 asma dalam hadis saja yang dirangkum tadi karena mengandung sifat kesempurnaan, kemuliaan keagungan Allah, mengandung Ismul Azam, apalagi 4000 asma. Jadi doa ini mengandung Ismul Azam. Belum lagi ditambahkan dengan ya wa bi asma'i nabikal Mustafa. Nah, Nabi Muhammad ini punya berapa? Asmaun Nabawi. Ada berapa nama Nabi Muhammad? 201. Ya. Hadis sahih hanya menyebutkan 5. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Hashir, ana Akib. Itu hadis sahih hanya menyebutkan 5. Tapi para ulama mengumpulkan di dalam Al-Quran saja ada beberapa nama Nabi Muhammad. Yasin itu nama Nabi
Muhammad. Toha nama Nabi Muhammad. Al-Mudassir nama Nabi Muhammad. Al-Muzammil nama Nabi Muhammad. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, sama orang yang berkerumun. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Al-Muzammil nama Nabi Muhammad. Al-Mudassir nama Nabi Muhammad. Ya, belum istilah Al-Mustafa, Al-Muhtar, Al-Mujtaba, Al-Murtado, nama Nabi Muhammad. Ya. Belum gelar-gelar para nabi. Nabi Adam punya gelar Sofiyullah, yang disucikan Allah. Nabi Nuh punya gelar Najiullah, yang diselamatkan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ismail Zabihullah. Nabi Daud Khalifatullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad khususnya Rasulullah SAW. Tapi nama-nama para nabi menjadi nama Nabi Muhammad. Maka kalau dikumpulkan, para ulama merangkum ada 201 Asmaun Nabawi. Jadi kita berdoa dengan doa ini, kita merangkum 201 nama Nabi Muhammad. Allahumma bi ya asma'i nabikal Mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadiril Mujtaba. Para ulama merangkum Tuan Syekh Abdul Qadir punya 150 nama. Ya. Al-Kutub, Al-Gaus, ya, termasuk kalau kita uluh salam, assalamu alayka ya malikaz zaman. Malikuz zaman nama Tuan Syekh. Wa ya imamal makan, imamul makan nama Tuan Syekh. Wa ya qaimu bi amri rahman, wa ya warisal kitab, wa ya naiba rasulillahi sallallahu. Wa ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu, wahai yang pengunjungnya dari langit dan bumi. Wa ya man ahlu waqti kulluhum ailatuhu, wahai yang keluarganya adalah orang yang satu zaman dengannya. Begitu. Ya, wa yadudu bi barokatihi, dan yang mengalir susu dengan barokahnya, turun hujan dengan doanya. Masya Allah. Ya. Itu semua nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Kiai Sirot sudah datang belum? Nah, saya bicara sampai datangnya beliau ya. Insya Allah. Jadi amalan yang kita baca tadi, Masya Allah, kelihatannya sederhana. Ya, hanya meminta dengan namamu Al-Husna, ternyata memohon berwasilah kepada Allah dengan 4.000 asmanya. Berwasilah kepada Allah dengan 201 nama Nabi Muhammad. Berwasilah kepada Allah dengan 150 nama Tuan Syekh Abdul Qadir yang berlaku buat guru kita Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi seluruh asma Tuan Syekh berlaku buat pangersa Abah. Karena guru kita kedudukannya mursyid kamil mukamil. Tidak setiap mursyid mencapai derajat kamil mukamil. Mencapai kamil pun belum tentu. Jadi mursyid kamil itu sama juga dengan mursyid yang punya kedudukan wali. Jadi ada mursyid yang tidak punya kedudukan wali, seperti ada wali yang tidak mursyid. Dulu ada orang sering mengambil ungkapan begini, kalau mursyid pasti wali, wali belum tentu mursyid. Padahal tidak begitu. Ini berlaku buat Nabi dan Rasul, benar. Ya, Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Tapi tidak berlaku buat wali dan mursyid. Ada wali yang tidak mursyid, ada mursyid yang tidak wali. Kita bersyukur kita bertemu dengan wali mursyid. Begitu. Saya tahun sekitar rentang 2018 sampai 2020 itu ke Wafi dikasih amanah sebagai Mudir Am Jatman. Ya. Mudir Am Jatman itu ke Wafi tahun 2018 sampai tahun 2020. Maka saya pernah mendampingi beliau safari dakwah ke Jawa Tengah, ya. Nah, ketika beliau datang, karena beliau dianggap tokoh nasional, para kiai-kiai Jawa Tengah ada yang menyambut, termasuk diantaranya ada 3 mursyid tarekat menyambut beliau. Lalu berbincang-bincanglah dengan beliau. Saya ada di sisi sebelah Kewafi. Ada 3 mursyid tarekat yang kemudian berbincang-bincang dengan beliau. Nah, ketika itu beliau karena bertemu dengan level tokoh nasional, maka menyampaikanlah problemnya, unek-uneknya kepada Kewafi. Tapi ketika menyampaikan unek-uneknya, kelihatan benar galaunya, kelihatan benar bingungnya menyampaikan masalahnya. Maka beliau bercerita kepada Kewafi, 3 orang ini kelihatan galaunya, kelihatan bingungnya. Nah, kan hati saya masih usil. Walaupun saya tidak mengkorek-korek, hanya melihat saja.
Tapi hati saya spontan bilang begini, oh ini mursyid yang tidak wali. Kenapa? Karena wali indikatornya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah tidak merasa takut dan duka cita. Jadi nggak ada rasa takut, duka cita, khawatir, tidak ada galau di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang dikatakan mursyid, sudah nampak horikul adahnya, banyak keajaibannya, banyak aneh-anehnya, tapi masih terlihat galau, masih kelihatan pusing, berarti belum sampai makom wali. Begitu. Maka dari situ berarti ada mursyid yang tidak wali, ada wali yang tidak mursyid. Bersyukurlah kita bertemu dengan wali mursyid. Pangersa Abah. Nah, itu beliau bacakan surat Al-Kahfi ayat 17 ya. Mayahdillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Siapa yang diberikan petunjuk, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang diberikan sesat oleh Allah, tidak akan kamu temui baginya wali mursyid. Begitu ya. Jadi alhamdulillah, berarti kita semua bukan orang yang dibiarkan sesat oleh Allah. Karena kita diperkenankan bertemu dengan wali mursyid atau wakil talqinnya. Menerima talqin zikir dari wali mursyid sama juga menerima dari pangersa Abah. Sama ya. Jadi sahnya sama. Hanya setelah menerima talqin dari wakil talqin, robitohnya tetap ke pangersa Abah. Ya, jangan robitoh kepada wakil talqin. Kenapa? Karena wakil talqin kedudukannya murid. Dalam TKN tidak ada wakil mursyid. Wakil talqin itu adalah murid. Pangersa Abah mengeluarkan maklumat ya, nomor 37 tahun 90. Kata pangersa Abah dipermaklumatkan bahwa menjadi wakil talqin sama dengan yang tidak menjadi wakil talqin. Hanya saja wakil talqin diminta untuk menjalankan tugas menyampaikan talqin zikir. Jadi kita tetap menghormati beliau sepantasnya. Tapi jangan menempatkan wakil talqin dalam posisi mursyid. Maka robitoh tidak kepada wakil talqin, tapi hanya ke pangersa Abah. Ya. Kalau ada yang robitoh kepada wakil talqin, sama juga murid robitoh kepada murid. Paham ya? Jadi wakil talqin bukan wakil mursyid. Kedudukan wakil talqin adalah murid. Robitoh murid kepada mursyid. Begitu. Saya pikir ini saja ya. Bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ketua LDTKN ya. Kali menanti Pak Kiai Sirot belum hadir. Sudah? Oh, sudah hadir. Alhamdulillah. Persiap-siap Bapak Ibu. Kiai Sirojudin sudah hadir. Maka ya bagi yang ingin talqin zikir, nanti kita tutup dulu dengan Bani Hasim ya. Bani Hasim baru kemudian talqin zikir. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahi tawakkalna wa ilahil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.